Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin. Pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan kurban dan akikoh, yang mana nanti harapannya setelah kalian itu menyimak materi di PPT ini, kalian bisa faham, mampu menganalisis ketentuan hewan kurban, pemanfaatan daging kurban. Begitu juga kalian bisa menelaah sunnah-sunnah dalam menyembelih beserta hikmah kurban dengan benar. Yang mana nanti di sini pembelajaran kita memakai metode discovery learning. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu mempresentasikan dan menyimpulkan ketentuan hewan kurban, pemanfaatan daging kurban, sunnah-sunnah dalam menyembelih beserta hikmah kurban secara teliti. Oke, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah ketentuan hewan kurban. Yang nomor 2, pemanfaatan hewan kurban, sunnah-sunnah dalam menyembelih, dan hikmah kurban. Pada pelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar terkait dengan hukum dari kurban, sejarah kurban, waktu pelaksanaan kurban, yang mana kurban tersebut merupakan salah satu ibadah yang hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Pelaksanaan penyembelihan kurban yakni pada hari setelah hari raya sholat Idul Adha dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Oke anak-anak, di sini ada beberapa gambar hewan yang mungkin hewan ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Yang pertama ada gambar unta, sapi, kambing, atau domba. Hewan-hewan ini dalam Al-Quran disebut dengan mawashi, artinya binatang ternak. Dan ini merupakan hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk berkurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Al-Hajj ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan dalam kurung kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Ini merupakan ayat yang menunjukkan, yang menjadi dasar bahwasanya hewan yang dijadikan untuk kurban adalah hewan ternak. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan mawashi. Hewan kurban di sini domba yang boleh dijadikan untuk kurban adalah domba yang berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Untuk unta minimal berumur 5 tahun. Sedangkan kambing itu bisa berumur 1 tahun. Kalau sapi, kerbau sekurang-kurangnya umur 2 tahun. Ini merupakan syarat hewan mawashi yang bisa dijadikan untuk kurban.
Jadi kalau domba itu berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya, unta berumur 5 tahun, kambing berumur 1 tahun, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Pemanfaatan daging kurban. Setelah kalian itu faham terkait dengan hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk kurban, maka setelah hewan tersebut disembelih, maka daging tersebut harus dimanfaatkan. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Saya ulangi, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Yang mana sepertiganya itu boleh bisa diambil oleh orang yang berkurban dan keluarga, sepertiga lagi untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar, atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Ini merupakan pemanfaatan daging kurban. Yakni daging kurban itu ketika diberikan lebih baik dalam kondisi mentah, sepertiga dikasihkan kepada orang yang berkurban dan keluarga, sepertiga lagi kepada fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Sunnah-sunnah dalam berkurban. Dalam menyembelih kurban, di situ ada tata cara, yang mana di sini dijelaskan sunnah dalam menyembelih kurban. Yang pertama membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke kiblat, gulingkan hewan ke arah rusuk kiri, memotong urat kiri dan kanan sama seperti pembelian biasa. Ini sunnah yang pertama ketika kita melaksanakan penyembelihan kurban. Yang nomor dua membaca takbir. Yang nomor tiga membaca doa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini merupakan salah satu doa yang sunnah kita baca ketika kita menyembelih kurban. Yang terakhir, jika ia mewakilkan, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Jadi, kalau orang yang berkurban itu bisa menyembelih sendiri, maka lebih baik disembelih sendiri. Cuman apabila orang yang berkurban tidak bisa untuk menyembelih, maka ia disunahkan untuk hadir ketika penyembelihan kurban berlangsung. Hikmah dari kurban ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi orang yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan, menunjukkan rasa syukur, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Di pelajaran minggu kemarin kita sudah belajar bahwasanya kurban itu diambil dari bahasa koruba, ya, dengan arti mendekat. Artinya kita berkurban itu dengan bertujuan taqarrub ilallah. Yang nomor dua, kurban berkaitan dengan penerima daging kurban. Yang hikmah yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan. Yang nomor dua bertambah semangat dalam hidupnya. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Ini merupakan materi pada pelajaran pagi hari ini. Oke anak-anak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.